Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Septiani, NIM 20301060034. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Yayan Batu Sangkar, jurusan Tadris Biologi. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kriptogami yang dibimbing oleh Bapak Rizky SSI MP tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dari materi Pteridophyta ini atau tumbuhan paku akan dijelaskan indikator mengenai yang pertama, ciri-ciri tumbuhan paku, yang kedua, bentuk tumbuhan paku, yang ketiga, reproduksi dari tumbuhan paku. Yang keempat, klasifikasi tumbuhan paku, yaitu klasifikasi dari Psilopsida, klasifikasi dari Lycopsida, klasifikasi dari Equisetopsida, dan klasifikasi dari Filicopsida. Sebelum masuk kepada ciri-ciri dari Pteridophyta, kita akan membahas apa itu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron, artinya sayap bulu, dan phyton yang berarti tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta. Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracleophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan paku yaitu tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-cirinya, yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut dengan generasi sporofit. Yang kelima, daun yang masih muda menggulung. Dan tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora, disebut dengan sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam, tidak berbunga. Yang ketujuh, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Indikator kedua yaitu bentuk umum dari Pteridophyta. Karakteristik tumbuhan paku yaitu memiliki 4 struktur penting. Lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tumbuhan paku. Yang pertama, akar.
Bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kalipatra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Yang kedua, batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek, sekitar 0,5 meter. Akan tetapi, ada batang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku atau pohon tiang yang panjangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang bercabang, misalnya Alsopila dan Cyathea. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk ukurannya dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Mikrofil. Daun ini berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Belum memperhatikan diferensiasi sel dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Makrofil merupakan daun yang bentuknya besar, bertangkai, dan bertulang daun, serta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata atau mulut daun. Daun paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut dengan frond, dan keseluruhan daun dalam satu tangkai disebut pinna. Jika diperhatikan pada permukaan bagian daun atau frond, terdapat bentuk berupa titik-titik hitam yang disebut sorus. Dalam sorus terdapat kumpulan sporangia yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Tidak semua daun paku memiliki sorus atau sori. Daun paku yang memiliki sorus merupakan daun fertil yang disebut daun sporofil. Daun paku yang tidak memiliki sorus disebut dengan daun steril. Daun ini banyak mengandung klorofil dan banyak dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Daun ini disebut daun tropofil. Ditinjau dari fungsinya, daun tumbuhan paku dibedakan atas. Yang pertama, tropofil merupakan daun yang khusus untuk fotosintesis. Yang kedua, daun sporofil. Daun ini berfungsi untuk menghasilkan spora, tetapi daun ini juga dapat melakukan fotosintesis, sehingga disebut pula sebagai troposporofil. Adapun struktur sorus adalah bagian luar dari sorus berbentuk selaput tipis yang disebut dengan indusium. Bagian dalam sorus terdapat kumpulan sporangium yang di dalamnya berisi ribuan spora. Jika daun sporofil atau daun fertil diletakkan di atas permukaan kertas polos, maka bentuk spora akan terlihat seperti serbuk bedak berwarna hitam, coklat, kemerahan, kuning, atau hijau tergantung jenis tumbuhan pakunya. Masing-masing spora akan tumbuh menjadi paku dewasa melalui proses yang kompleks. Indikator ketiga yaitu sistem reproduksi dan metagenesis tumbuhan atau pergiliran keturunan. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan yaitu antheridium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur yaitu ovum, seperti halnya tumbuhan lumut. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang pertama yaitu metagenesis paku homospora.
Metagenesis paku heterospora atau paku perolihan. Pada metagenesis tumbuhan paku, baik pada paku homospora, paku heterospora, ataupun paku peralihan, pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau biasa disebut sebagai generasi gametofit, yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid atau ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit, karena mampu membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan dari fase gametofitnya. Apabila kita amati daun tumbuhan paku penghasil spora atau sporofil, di sana akan kita jumpai organ-organ khusus pembentuk spora. Spora dihasilkan dan dibentuk dalam suatu wadah yang disebut sebagai sporangium. Biasanya, spora pada tumbuhan paku terkumpul pada permukaan bawah daun. Indikator keempat yaitu klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan yang satu ini memiliki sekitar 12.000 spesies. Berbagai jenis spesiesnya mampu tumbuh dan bertahan hidup di berbagai daerah dengan iklim yang berbeda. Inilah beberapa jenis dari tumbuhan paku. Yang pertama yaitu klasifikasi Psilopsida. Divisi dari Psilopsida atau sistem klasifikasi tumbuhan paku yang pertama ialah Psilopsida atau paku purba. Sesuai dengan namanya, jenis tumbuhan paku ini telah ada sejak zaman purba. Sebagian di antara mereka telah mengalami kepunahan dan hanya ditemukan dalam bentuk fosil. Misalnya, Rhynia atau paku tidak berdaun. Sedangkan sebagian kecil lainnya masih dapat ditemukan saat ini. Misalnya, paku Mesipteris yang tumbuh di kepulauan dan Silotum nudum tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Ciri-ciri dari jenis tumbuhan paku ini antara lain tingginya 30 hingga 1 meter, memiliki rizom yang dikelilingi rizoid, serta tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akan tetapi, dari ciri-ciri tersebut ada pula beberapa pengecualian. Sebagian paku purba yang memiliki daun mempunyai ciri yang lebih spesifik. Di antaranya, yang pertama, ukuran daun sangat kecil, berbentuk seperti sisik. Yang kedua, sporangium berada di ketiak ruas batang. Yang ketiga, gametofit tersusun atas sel yang tidak berklorofil. Yang keempat, batang berklorofil dan sudah memiliki sistem pengangkut atau pembuluh vaskuler. Yang kedua yaitu klasifikasi Lycopsida atau paku kawat. Klasifikasian tumbuhan paku juga menghasilkan satu subdivisi yakni Lycopsida. Subdivisi paku-pakuan ini diperkirakan telah tumbuh di bumi di masa Devonian. Mereka terus berkembang biak sampai jumlahnya sangat melimpah pada masa Carboniferous. Dan hampir semua Lycopsida telah mengalami kepunahan. Mereka kebanyakan telah ditemukan dalam bentuk fosil atau endapat batu bara. Namun, beberapa di antaranya yang berukuran kecil sampai kini dapat kita temui di permukaan tanah atau kulit pohon di ekosistem hujan tropis. Secara umum, subdivisi dari klasifikasi tumbuhan paku ini dapat diidentifikasi dari morfologi dan anatomi tubuhnya. Ciri-ciri tumbuhan paku ini antara lain, yang pertama,
tinggi tubuhnya dapat mencapai kurang lebih 3 meter. Yang kedua, sporofit tersusun dari sel-sel yang mengandung klorofil dan memiliki daun berbentuk seperti rambut atau sisik. Yang ketiga, batangnya berbentuk seperti kawat dengan cabang-cabang yang mengandung sporangium dalam wadah sporofil yang berbentuk gada atau strobilus. Yang keempat, gametofit berukuran kecil dan tidak berklorofil. Oleh karena itu, makanya diperoleh melalui simbiosis dengan jamur yang tumbuh di sekitarnya. Yang kelima, sporangium menghasilkan spora. Ada Lycopsida yang menghasilkan satu jenis spora, yaitu homospora, seperti Lycopodium sp. Namun, ada juga yang menghasilkan dua jenis spora, contohnya yaitu heterospora seperti Selaginella sp. Yang keenam, gametofitnya ada yang memiliki dua jenis alat kelamin, misalnya Lycopodium sp. Namun, ada pula yang menghasilkan satu jenis alat kelamin, misalnya Selaginella sp. Yang ketiga, klasifikasi Equisetospida atau klasifikasi Xenopsida. Klasifikasi tumbuhan paku ini juga menghasilkan satu subdivisi, yaitu Equisetospida. Dinamakan demikian karena jenis tumbuhan paku ini memiliki perjabangan pada batangnya dengan bentuk yang menyerupai ekor kuda. Pada ekor kuda memiliki beberapa ciri yang diantaranya yaitu: yang pertama, tumbuhan ini sering tumbuh di daerah dengan tanah yang berpasir. Yang kedua, sporofitnya berbentuk sisik dengan warna yang agak transparan dengan susunan melingkar pada batangnya. Yang ketiga, batangnya berongga dan beruas karena pada lapisan luar batang terkandung silika tinggi. Batang dari klasifikasi tumbuhan paku ini cukup keras dan sering digunakan sebagai alat penyikat. Yang keempat, batang memiliki rizom dan ujung yang mengandung sporanya. Sporangiumnya menghasilkan spora dengan ukuran dan bentuk sama, kendati dari jenis yang berbeda. Oleh karena inilah, paku-pakuan dalam subdivisi ini tergolong paku peralihan. Tingginya dapat mencapai kurang lebih 15 meter. Klasifikasi yang terakhir yaitu Phelicopsida atau Pteropsida. Tumbuhan paku dari jenis ini umumnya dengan mudah kita temui pada habitat lembab seperti di daerah ekosistem hujan tropis. Pakis yang tumbuh di sela pohon sawit ialah salah satu spesies dari golongan tumbuhan paku ini. Selain itu, spesies golongan paku sejati juga dapat kita temui dengan melihat ciri-cirinya, diantaranya yaitu: yang pertama, dengan memiliki akar, batang, dan daun sejati dengan ukuran variatif. Yang kedua, daunnya berukuran lebih besar dibanding paku-pakuan jenis lain. Bentuknya lembaran dan tulang daunnya bercabang. Yang ketiga, daun atau tunas mudanya menggulung. Yang keempat, terdapat lebih dari 12.000 spesies paku sejati di dunia saat ini. Beberapa contoh tumbuhan paku dari subdivisi ini antara lain Asplenium nidus, Adiatum, Fimbriatum, dan Marcellus crenata. Baiklah, itulah penyampaian materi dari Pteridophyta dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.